Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Pak Majid. Gimana hari ini Bu Novi? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, Alhamdulillah sehat, baik Bagaimana ya. jenengan? Ya, sama Bu Novi, Alhamdulillah hari ini juga kita sehat ya. Ini Bu Novi terkait dengan rencana kita untuk supervisi akademik ya. Nah, di supervisi akademik ini menjadi bagian dari penilaian kinerja guru gitu ya. Nah, nanti akan ada kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu di kegiatan praobservasi yang hari ini kita lakukan. Kemudian nanti ada kegiatan observasi dan juga nanti ada pasca observasi. Nah, untuk di kegiatan praobservasi ini saya ingin konfirmasi beberapa hal ya, terutama terkait nanti pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Siap. Yang pertama, kapan ini rencananya observasinya dilakukan? Dilakukan, insya Allah besok hari Selasa ya Pak ya, hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 di kelas 10 mesin 1. 10 mesin 1 ya? Tanggal 31 Selasa. 10 TPM 1. Nanti apa ini? Apa lingkup materinya apa nanti yang akan? Materinya nanti tentang Pancasila ya Pak. Ini kan saya Pancasila. elemen Pancasila. Pelanggarannya, penerapannya. Untuk tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai? Tujuan pembelajarannya ini siswa dapat merumuskan gagasan solutif, jadi mencari solusi. Sekarang ini kan banyak ya Pak ya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa misalnya ya dalam nilai-nilai Pancasila. Bagaimana cara merumuskan tujuan? Itu ya tujuan. Nah ini di observasi nanti nih, di observasi di tanggal 31 ya. Nanti area pengembangan apa ini yang ingin dikembangkan Bu Novi ini? Area pengembangan dirinya itu ada 4, mencakup semua ya Pak ya. Yeah. Pedagogi, profesionalitas, kepribadian, dan sosial. 4 itu maksudnya. Dari 4 kompetensi itu ya, kalau boleh tahu secara spesifik apa ini yang mau dikembangkan ini? Oh ya, yang paling spesifik saya akan mengembangkan area pengembangan dirinya itu pedagogi. Oh, yang di pedagogi gitu ya? Baik, di area pengembangan pedagogiknya ini tentu Bu Novi sudah merumuskan ya indikator apa saja ya, indikator ketercapaian apa saja yang ingin dicapai gitu pada area itu gitu. Nanti saya akan membuat perencanaan pelaksanaan proses pembelajaran. Di situ nanti peserta didik dapat memiliki minat belajar yang tinggi melalui tujuan pembelajaran nanti yang dicapai ya Pak ya. Yang dicapai nanti akan baik dan berhasil melalui metode pembelajaran dan model yang saya lakukan, yang menarik gitu ya. Metode pembelajarannya yang menarik. Ya, metode pembelajaran yang digunakan itu lebih menarik gitu ya, karena materinya kelihatannya kalau Pancasila penuh tantangan ini ya, supaya anak-anak tertarik itu. Nah, dari metode itu ya yang ingin diterapkan, kompetensi apa itu yang ingin dicapai oleh anak-anak itu? Tujuan pembelajarannya? Iya. Mengatasi perilaku ini, peserta didik dapat mengatasi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka. Nah, tadi ada 4 kompetensi dan secara spesifik adalah kompetensi pedagogi gitu ya. Apa ada ini kompetensi yang lain yang ingin dikembangkan? Nah, tadi pastinya minat belajar siswa ya Pak ya. Kemudian dari prosesnya itu fokus belajar siswanya dan di akhir nanti ada hasil belajar siswa. Ada minat, kemudian fokus dan hasil gitu. Kalau boleh tahu ini Bu Novi, dari tujuan yang disampaikan Bu Novi tadi ya, barangkali ada hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh Bu Novi itu? Biasanya ini Pak, minat siswanya kurang, kemudian mengkondisikan di kelas itu jadi susah. minat belajarnya kurang ya, sehingga ini sangat kurang sekali. Apalagi tentang Pancasila ini membosankan. Kira-kira apa itu penyebabnya itu anak-anak kok minat belajarnya yang biasanya
metodenya itu kurang menarik, Hmm. monoton seperti itu. Itu ya yang menyebabkan Ya, minat belajar ini. salah satunya. Nah, dari hambatan itu kira-kira Bu Novi memiliki alternatif solusi apa itu yang mau diterapkan gitu supaya minat belajar anak-anak itu lebih meningkat gitu ya, lebih baik gitu. Besok ini rencananya saya akan membuat metode pembelajaran Kartu berpasangan. Itu ada kartu yang isinya tentang Pancasila, bunyinya, lambangnya, contoh penerapannya, dan Nah, terkait itu ya, di pertimbangannya apa kok mengambil kartu berpasangan gitu ya? insya Allah itu menarik ya Pak ya, karena kan di situ anak-anak bisa belajar dari yang kan dibagi menjadi 2 kelompok nanti ya Pak ya. Dari kelompok yang pertama nanti anak-anak membuat diskusi kelompok, bunyinya, lambangnya, kemudian makna lambangnya, contoh penerapannya, contoh pelanggarannya, lalu poster, nanti di akhir ada posternya juga. Nah, itu yang akan membuat siswa lebih memahami. Produknya nanti berupa ada poster juga ya? Nanti dipresentasikan. Jadi tidak hanya literasi membaca, itu nanti anak-anak action, memasangkan gitu ya Pak. Dari yang sudah dikerjakan kemudian dicari tahu. Saya setelah dikerjakan semua, saya bagi baginya tidak sama ya. Misalnya ada yang dapat Pancasila sila 1, sila 2, sila 3, maknanya sila 3. Jadi mereka mencari pasangannya, yang mana itu lambang dari sila 1, makna lambang sila 1, bunyinya, contoh penerapan, contoh pelanggaran. Nah, ini nanti kelihatannya menarik ini Bu Novi di proses pembelajarannya nanti. Ya, Pak. Nah, terkait dengan Bu Novi tadi menyampaikan solusinya ya, pertimbangannya apa itu? Pertimbangan saya yakin sih Pak, itu merupakan metode pembelajaran yang menarik ya Pak, karena di situ kan nanti ada kartu-kartu yang akan dipasangkan oleh setiap siswa. Di situ materinya beda-beda yang akan mencocokkan sesuai silanya, contoh penerapannya, pelanggarannya, seperti itu. Nanti siswa itu akan semangat dan action gitu ya, mencari pasangannya. Ya, proses keaktifan belajarannya nanti terlihat di situ ya. Kemudian nanti di pembelajaran nanti yang sudah disiapkan Bu Novi saat ini apa? Tentunya saya sudah mempersiapkan modul ajar dan media ajarnya. Modul ajar dan medianya sudah disiapkan gitu ya. Kemudian tujuan yang ingin dicapai tadi disampaikan Bu Novi di awal tadi ya. Untuk mencapai itu strateginya apa ini yang mau diterapkan? Untuk mencapai ini tentu perencanaan ya Pak ya. Yang pertama merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi. Di perencanaannya, kemudian di prosesnya dan juga di evaluasinya itu ya. Hasil akhirnya ya. Nah, ukuran keberhasilannya ini Bu Novi ketika strategi itu diterapkan gitu ya. Yang pastinya siswa akan tertarik dengan seperti permainan kan ya Pak ya. Siswa tertarik, minat belajar naik, dan hasil belajarnya juga naik, meningkat. Baik. Oke, itu ya. Di ukuran keberhasilan sudah gitu ya, persiapan sudah. Nah, ini komitmen diri dari Bu Novi ini apa ini? Komitmen saya ya, di sini pembelajaran. Yang pertama saya pasti sudah membuat modul ajarnya, kemudian menyiapkan media ajarnya, dan yang terakhir ada instrumen penilaiannya untuk evaluasi. Instrumen-instrumennya juga sudah ini dibuat gitu ya. Baik, terima kasih Bu Novi atas percakapan pra-observasi ini. Saya sudah mendapatkan gambaran ya mengenai proses pembelajaran yang akan dilakukan Bu Novi nanti. Semoga persiapan yang sudah disiapkan ini dapat diterapkan pada saat proses pembelajaran nanti. Oke, semoga sukses Bu Novi. Sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Pelajaran pada pagi hari ini, tolong ketua kelasnya dipersiapkan untuk berdoa ya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sehat? Ada yang tidak sehat hari ini? Siapa? Hanya ketika kalian sudah waktunya pulang sekolah itu harus langsung pulang ke rumahnya masing-masing, jangan nongkrong dulu, main dulu gitu ya. Karena cuacanya sekarang sedang tidak enak gitu ya. Oke. Dicek dulu kebersihannya di sekitar bangkunya, ada sampah apa enggak? Kalau ada sampah diambil, dibuang ke tempat sampah. Bersih. Ayo biarin. Oke, kalau bersih semua bagus ya. Berarti kalian memulai pembelajaran ini melaksanakannya dengan nyaman, gitu ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas lagi tentang Pancasila ya, anak-anak ya. Sempat awal kita ketemu Bu Novi sudah pernah membahas sedikit ya tentang Pancasila, kemudian kita langsung ke Undang-Undang Dasar ya, ke hukum ya. Kita sekarang akan ke Pancasila lagi, gitu ya. Di sini nanti tujuan pembelajarannya itu kalian akan menemukan solusi, gitu ya. Bagaimana caranya? Saat ini kan banyak ya anak-anak ya. Di negara kita ini banyak orang-orang yang melanggar atau tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kalian. Apakah kalian pernah melanggar nilai-nilai Pancasila? Tidak pernah. Jadi kita harus selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita supaya apa? Pancasila itu apa sih anak-anak kemarin? Dasar negara. Terus apa lagi? Pedoman hidup. Masa lupa rek? Pandangan hidup. Ideologi bangsa. Identitas nasional gitu ya. Jadi banyak makna Pancasila, simbol lambang negara kita. Jadi kita harus junjung tinggi. Dan Pancasila tersebut juga dibuat oleh para tokoh pendiri negara kita gitu ya. Jadi kita harus sampai sekarang ini mengamalkannya agar Indonesia menjadi negara yang lebih maju gitu ya. Oke, kita bahas lagi untuk merefleksi. Pancasila pertama bunyinya apa nak? Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Bintang. Makna lambangnya apa? Apa maknanya bintang? Ya, Hafiz, pintar. Itu artinya ya, lebih ke artinya sila pertama ya. Oke, bagus, nggak apa-apa. Makna lambangnya nak, bintang itu apa? Cahaya. Bintang itu kan bersinar ya, cahaya, bercahaya di tengah kegelapan gitu ya. Jadi diibaratkan sebagai Tuhan, bintang itu ya yang menerangi kehidupan manusia gitu ya. Contohnya apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholat, ibadah, kalau yang Islam sholat ya, beribadah, terus toleransi antar umat beragama, terus ngaji ya pasti, beribadah itu tadi ya. Terus apa lagi nak? Kejujuran, menanamkan sikap kejujuran itu adalah Pancasila sila pertama pengamalannya. Sila kedua tentang kemanusiaan, bagaimana kita bisa setara ya dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita ini kan makhluk sosial gitu ya. Nah, kita harus bisa berlaku apa ya, saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia gitu ya, sesama seperti itu. Jadi kalian sesama teman itu tidak boleh saling ada yang bully, saling ngilokno, apalagi saling jahili ya. Nah, sila ketiga lo makna lambangnya lah Andre.
Persatuan Indonesia. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Gotong royong, cinta tanah air. Kalian upacara dengan hikmat itu baik sekali. Apa, Wildan? Guyup rukun, ya, bagus. Menggunakan produk dalam negeri, ya. Oke. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, ya, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu demokrasi. Negara kita ini mengutamakan rakyat, kedaulatan rakyat, musyawarah, ya. Jadi semua ada di keputusan di negara kita itu ada di rakyat kita, ya. Nah, sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita disuruh buat apa ini? Adil. Terus untuk seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa itu, anak? Padi dan kapas itu simbol sandang dan pangan, ya. Di negara kita berarti kemakmuran, kesejahteraan bersama di negara kita, gitu ya. Bagaimana caranya? Misalnya melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, ya, membayar pajak, mencintai lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, seperti itu, ya. Oke. Hak kita juga kita memperoleh fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, seperti itu, ya. Oke, sudah paham tentang Pancasila? Oke, kalau sudah, hari ini Bu Novi mau bikin kita belajar sambil bermain, ya. Kan dulu kita pernah bikin apa ini namanya, kartu berpasangan, ya, tapi dalam materi hukum, pasal-pasal, ya. Tapi kita sekarang coba ke Pancasila, gitu, ya. Jadi nanti dibagi menjadi 5 kelompok, ya. Ada Pancasila sila 1, 2, 3, 4, 5, gitu, ya. Nanti dalam masing-masing diskusi kelompok tersebut, kelompok itu, ya, nanti kalian di kartunya membuat bunyinya apa, lambangnya apa, makna lambangnya apa, kemudian bentuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, bentuk pelanggarannya, dan poster. Posternya biasa saja, yang penting ada kata-kata, ya. Misalnya sila pertama, poster apa, ya, yang menggambarkan kita untuk bertoleransi antar umat beragama. Ayo kita saling, maksudnya kata-kata ya lo, nak. Jujur, tanamkan sikap kejujuran karena kita sebagai manusia yang beriman, gitu, ya, misalnya. Nah, itu kan poster, ya, sila pertama. Selanjutnya sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan 5. Itu, ya, oke. Kelompoknya Bu Novi hitung aja, ya, biar adil, ya. Berhitung 1 sampai 5, ya. Enggak. Iso milih dewe. Mulai Rifki, ya. 1 sampai 5 nanti kembali lagi, ya. Mulai. Satu. Oke, berkumpul sekarang sama kelompoknya. Sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, 1 sini, 1. 5 sana, 5. Ini ya, ada 7 lembar kan? Coba kalian tulis di sini, ya. Misalnya ini sila 1, kelompok 1, ya. Sila 1 ditulis itu besar.
sila 1. Pancasila sila 1 ya. Pancasila sila 1 besar ya. Oke. Yang kedua bunyinya apa? Di situ di lembar kedua ya. Misalnya sila 2 ya, sila 2. Sila Loh, soalnya ini menyesuaikan. Kamu kelompok 2 berarti sila 2. Kelompok 3 berarti sila 3 ya. Kelompok 4 berarti sila 4. Kelompok 5 sila 5 ya. Bunyinya misalnya sila 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ditulis besar ya di situ ya. Lambangnya digambar ya. Misalnya bintang ya, digambar bintang ya. Yang besar ya. Banteng ya, banteng ya. Kemudian padi dan kapas ya. Oke. Makna lambangnya juga ditulis di lembar selanjutnya, makna. Terus contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pelanggaran misalnya sila 1 ya. Contoh penerapannya toleransi dalam kehidupan beragama ya. Toleransi ya, saling menghormati dan menghargai sesama umat manusia. Contoh pelanggarannya misalnya mengejek agama lain gitu ya. Yang terakhir adalah poster ya. Sudah paham? Ya, 1 soal 1 kertas. Berdiri ya. Berdiri aja. Pancasila sila 1 itu ya. Hah? Iya, besar. Kalau punya spidol pakai spidol ya, biar kelihatan. Apa? Ya, Pancasila sila 2 pertama ya, besar ya. Lembar selanjutnya lambangnya. Oh ya, bunyinya lupa. Lambangnya digambar. Makna lambang. Contoh penerapan. Contoh pelanggaran. Poster. Boleh pinjam HP-nya sebentar. Ya, gitu ya. Oke. Jangan ada kata-kata sila berapa. Di posternya juga ya. Hah? Gak apa-apa. Gak apa-apa wes. Di stipo. Anak-anak. Hah? Apanya? Nah, kelompoknya yang baru ya. Geza. Kurang 1. Oh, HP-nya nanti habis ini selesai. Kepala banteng mana? Ini ya, bantengnya. Banteng mana? Ini banteng. Zam, sudah Zam. Lengkap 7. Saya hitungan sih. Ada yang kurang dari 7 lembar? Berapa? Berapa lembar? 7. Lambang. Lambang. Itu apa aja? Itu yang di depan itu. Ini kayak yang rantai kurang 1 ya tadi ya. Nih. Oh sudah.
Sudah. Ini ya, Bu Novi pilihkan yang membeda-bedakan pangkat ya dan rakyat. Jadi yang biasanya kan banyak di negara kita ini tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang Pancasila ketiga menghubungi Satuan Indonesia. Oke. Ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada boleh ditutup. Tidak ada yang kami warahmatullahi wabarakatuh. Free plus buat teman-temannya. Oke, sekarang kembali ke tempatnya masing-masing ya. Kembali ke tempatnya masing-masing. Itu ya. Misalnya tadi ada westernisasi. Westernisasi itu gaya hidup kebarat-baratan. Misalnya kalian suka K-pop, seperti itu ya. Suka R&B, suka baju-baju luar negeri, seperti itu. Itu namanya westernisasi. Itu ya. Jadi kalian harus sikap cinta tanah air. Itu ya. Oke, refleksi juga. Kita tadi sudah belajar itu apa yang kalian dapatkan? Apa? Ada yang tahu, Fatah? Apa yang sudah didapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ulil albab? Sakit. Kita bisa belajar tentang Pancasila, maknanya, ya, isinya, contoh penerapan dan pelanggaran dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga belajar tentang kebersamaan ya, solidaritas, tanpa membeda-bedakan teman ya. Awalnya kelompoknya ini ketika sudah dibagikan lagi untuk mencocokkan pasangan, kalian apa? Tetap rukun, ketemu pasangannya yang lain, seperti itu ya. Tidak ada pilih-pilih teman di dalam kelas, gitu ya. Tidak ada bullying. Dan juga ketika temannya mempresentasikan di depan, yang ada di tempat duduknya ini ya, yang melihat itu harus menghargai yang di depan ya. Bagaimana caramu menghargai teman-temanmu ketika berbicara? Berarti kalau ketika menghargai itu ngapain kalian harusnya? Diam, mendengarkan ya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, terima kasih anak-anak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu Novi yang sudah melaksanakan proses pembelajaran. Ya, Alhamdulillah Alhamdulillah. dari observasi tadi kelihatan semuanya lancar dan sesuai dengan rencana yang sudah dilakukan gitu ya. Ya. Nah, setelah proses pembelajaran tadi ya, yang Bu Novi rasakan bagaimana itu? Terutama ketika proses pembelajaran tadi diawali dengan percakapan pra-coaching atau pra-observasinya. Ya, alhamdulillah ya Pak ya, saya merasa senang, lega gitu ya Pak ya, saya sudah melalui tahapan mulai dari pra-observasi, observasi sampai saat ini pasca observasi. Itu membuat saya lebih baik dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran secara terarah, terorganisir, dan juga dapat diprediksi juga. Dari percakapan pra-observasi, Bu Novi kan ingin mengembangkan kompetensi pedagogik ya. Nah, kalau dilihat dari proses pembelajaran tadi, apakah indikatornya itu sudah tercapai atau bagaimana? Pada indikatornya itu sudah, saya rasa sudah, karena sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian
siswa juga sangat antusias ya Pak ya dengan media ajar yang saya buat. Kemudian mereka bersemangat dalam diskusi kelompoknya, kemudian juga presentasinya hasilnya bagus. Itu indikatornya sebagian tercapai gitu ya. Ya, Nah, kalau dilihat dari pelajaran proses pembelajaran tadi, kekuatan apa yang kira-kira Bu Novi rasakan itu? ini yang pertama anak-anak dapat semangat dalam pembelajaran tersebut gitu ya Pak ya, karena kan di situ ada kita sambil bermain gitu ya Pak ya, dan juga yang kedua tujuan pembelajarannya dapat tercapai dengan baik. Itu kekuatannya. Kalau mungkin ada yang perlu ditingkatkan lagi gitu, pada sisi mana itu? Nantinya saya akan lebih ini ya Pak ya, lebih kreatif lagi dalam membuat media pembelajaran, lebih variatif lagi, lebih inovatif lagi seperti itu. Kalau rencana pengembangan ke depan setelah percakapan coaching ini ya, apa yang mau dilakukan ini? Saya akan mengembangkan media ajar yang lebih variatif lagi dan juga menggunakan teknologi. Kalau bisa Menggunakan ya, Pak ya, teknologi itu ya. teknologi. Bu Novi, saya izin menyampaikan hasil observasi, boleh? Ya boleh Pak. Oke, baik. Dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Novi ya, ketika saya melakukan observasi tadi di kelas, kalau saya melihatnya yang sudah dilakukan Bu Novi itu kan sesuai dengan perencanaan ya, perencanaan yang dibuat. Kemudian anak juga terlihat aktif di diskusi gitu, terutama ketika anak-anak kemudian mencocokkan gitu ya, mencocokkan kartu yang sudah yang dibagikan itu, kemudian anak-anak bisa menyampaikannya dalam bentuk presentasi gitu ya. Nah, itu proses itu saya kira menarik, terutama untuk anak-anak itu mengembangkan ini bernalar kritisnya gitu ya. Nah, saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Novi tadi yang mau dikembangkan ya, terutama mungkin lebih variatif atau bahkan menggunakan teknologi gitu ya. Dan yang mungkin nanti bisa dilakukan di kekuatan refleksinya Bu Novi ya. Kekuatan refleksinya pada saat proses pembelajaran sehingga anak-anak itu memahami ketercapaian dari proses yang sudah dilakukan. Baik Bu Novi, untuk selanjutnya pada proses pembelajaran tadi kan Bu Novi mengembangkan area perubahan pada kompetensi pedagogik ya. Nah, untuk kedepannya ini kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Insya Allah nanti saya akan mengembangkan kompetensi profesional. Bisa ini kenapa kok kompetensi profesional yang ingin dikembangkan? Ada dua indikator ya Pak ya. Yang pertama dalam kompetensi profesional tersebut saya dapat lebih menguasai materi lebih luas dan mendalam. Kemudian juga dapat melakukan pengembangan materi yang lebih kreatif dan inovatif. Profesional gitu ya. Ya. Nah, terkait dengan ini terakhir ini, saya ingin mengetahui ini ya. Ini refleksi kita di proses pra-observasi, observasi dan pasca observasi itu. Yang dirasakan Bu Novi ini ya, ketika proses pembelajaran itu dilakukan dengan percakapan pra-observasi, observasi dan pasca observasi, ini apa yang dirasakan Bu Novi? Saya merasa senang juga lega ya Pak ya, ini sudah dilalui. Kemudian saya juga dapat melihat, mengetahui kekuatannya ada di mana, kemudian yang perlu diperbaiki juga yang ada di mana, seperti itu. Saya juga kemarin merasa pengelolaan kelasnya masih kurang, tadi termasuk refleksi, karena kan anak-anak masih ada yang menggunakan HP, tidak fokus. Itu ya area-area yang nanti dikembangkan akan lebih. Saya perbaiki. Terima kasih Bu Novi dari supervisi akademik ini, mulai dari pra observasi sampai pasca observasi. Saya kira sudah bisa dilaksanakan dengan cukup baik. Terkait dengan refleksi, hasil refleksi ini nanti kita gunakan untuk memperbaiki pada kualitas pembelajaran di fase berikutnya atau berikutnya. Baik Pak, siap. Oke, terima kasih Bu Novi. Sama-sama Pak.